warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat menyaksikan podcast Talang Atur KPU Kabupaten Blora. Ruang bincang demokrasi yang membahas seputar kepemiluan dan demokrasi lokal bersama dengan KPU Kabupaten Blora. Sahabat demokrasi, seperti yang kita ketahui bersama bahwa pada tahun 2024 lalu kita bersama-sama melaksanakan hajatan besar daerah, yakni pemilihan kepala daerah tahun 2024 di Kabupaten Blora. Berbagai proses dan dinamika tentunya telah kita lewati bersama, mulai dari tahapan awal masa kampanye sampai dengan hari pemungutan suara. Bersama saya Dani yang akan menemani Anda pada episode kali ini masih membahas tentang dibalik suksesnya pemilihan kepala daerah tahun 2024 di Kabupaten Blora dipandang dari sudut pandang yang strategis, yakni divisi sosialisasi, kemudian pendidikan pemilih, partisipasi masyarakat, hubungan masyarakat, dan juga sumber daya manusia. Dan telah hadir bersama kita pada kesempatan kali ini narasumber dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora, Bapak Ahmad Mustaqim SPDI, selaku Ketua Divisi Sosdiklik Parhumas SDM KPU Kabupaten Blora. Halo Pak Takim, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik Mbak Dani. Alhamdulillah baik. Ini kalau berbicara dengan Pak Takim nih, tidak hanya dibalik suksesnya pemilihan kepala daerah tahun 2024 saja ya Pak, tapi juga dibalik suksesnya podcast Talang Atur KPU Kabupaten Blora. Boleh dong berikan aplaus buat Pak Takim. Hari ini berarti hari yang spesial ya Pak? Sangat spesial sekali Sangat Mbak spesial, Dani. karena biasanya beliau ini sibuk di belakang layar ya, tapi sekarang harus duduk manis menemani kita di depan ya Pak? Iya, bagaimana perasaannya Pak? Alhamdulillah ini nanti akan banyak yang kita sampaikan ke masyarakat lah, ke Kabupaten Blora ini. Oke, baik Bapak. Oke, teman pemilih, kita akan mulai perbincangan kita di podcast Talang Atur. Semua diatur dengan talang, semua dibahas dengan atur. Baik Pak Takim, sebelumnya mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu peran dari Divisi Sosdiklik Parhumas dan SDM ini dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah tahun 2024 di Kabupaten Blora. Oke, baik Mbak Dani. Katanya dengan Divisi Sosdiklik Parmas ya, ini sosialisasi pendidikan pemilih, partisipasi masyarakat dan sumber daya manusia. Nah, ini divisi yang paling panjang, kemudian divisi yang tidak pernah selesai maupun dari tahapan maupun non tahapan. Apalagi non tahapan seperti ini kita dituntut untuk lebih banyak memberikan informasi pada masyarakat meskipun bukan pada tahapan pemilu atau pilkada. Nah, divisi ini bertanggung jawab untuk memastikan masyarakat memperoleh informasi atau pemahaman informasi kaitannya dengan pemilu, kemudian termotivasi untuk masyarakat berpartisipasi jika itu pada pemilihan atau pemilu, kemudian memastikan internal KPU memiliki sumber daya manusia yang kompeten. Kemudian dari partisipasi masyarakat juga kemudian dari SDM ini termasuk pengelolaan badan ad hoc. Jadi banyak dari mulai pemahaman soal kepemiluan, demokrasi, kemudian partisipasi masyarakat hingga pengelolaan badan ad hoc. Begitupun di internal KPU. Seperti itu Mbak Dani. Oke, ini divisi yang paling panjang sekali ya Pak. Sosdiklik Parhumas, sosialisasi, dan SDM, iya panjang sekali. Sosialisasi, kemudian partisipasi masyarakat, sumber daya manusia. Iya, oke Bapak. Kemudian Pak Takim, bagaimana kesan umum dari KPU Blora terhadap penyelenggaraan pemilihan kepala daerah tahun 2024 kemarin, khususnya dari sisi partisipasi dan juga keterlibatan masyarakat? Oke, untuk penyelenggaraan pemilihan kemarin di 2024 ini ya memberikan kesan yang positif ya. Artinya dengan tingkat partisipasi yang kita dapatkan di pilkada kemarin ini menunjukkan bahwa antusiasme masyarakat pada proses pilkada ini juga cukup tinggi. Dan tingkat partisipasi masyarakat di setiap pemilihan atau pemilu itu juga
mengalami fluktuasi. Jadi setiap pemilihan atau pemilu itu pasti punya persentase partisipasinya sendiri-sendiri. Nah, ini menunjukkan bahwa demokrasi di Kabupaten Blora ini cukup tumbuh ya. Jadi tetap tumbuh, tidak lepas kerjasama dari berbagai pihak, kemudian dari tokoh masyarakat, media, kemudian peran aktif dari semua komunitas, seluruh elemen masyarakat Kabupaten Blora ini, sampai kemudian di level penyelenggara yang memiliki hak pilih. Nah, ini punya peran penting dalam tumbuhnya demokrasi yang ada di Kabupaten Blora. Iya, syukur alhamdulillah ya Pak. Jadi berkat kerjasama bersama nih antara penyelenggara pemilihan kepala daerah, kemudian juga Bawaslu, stakeholder yang terkait, partai politik sampai dengan teman pemilih juga ya Pak, sehingga pelaksanaan pilkada ini dapat berjalan dengan baik, lancar, walaupun ada kendala tapi tetap kita bisa atasi bersama begitu ya Pak. Baik. Kemudian Pak, ini membahas tentang sosialisasi dan pendidikan pemilih. Strategi apa saja yang dilakukan KPU Blora dalam mensosialisasikan tahapan pilkada kepada masyarakat? Oke, untuk strategi KPU kemarin di Pilkada 2024 ini banyak sekali kemarin itu. Salah satunya karena Pilkada 2024 itu adalah pilkada serentak, di mana di situ ada 2 pemilihan kepala daerah dari bupati, wakil bupati, wakil wali kota hingga gubernur dan wakil gubernur. Nah, ini keserentakan ini yang kemudian juga mempunyai efek tersendiri, karena strategi yang kita lakukan adalah kemarin cukup memberikan push atau memaksimalkan potensi digital atau media sosial KPU Kabupaten Blora. Kemudian kita menggandeng beberapa komunitas, kemudian menggandeng para organisasi kepemudaan, dan itu kita lakukan hingga sampai ke komunitas pasar dan sebagainya, itu untuk memberikan informasi kepada masyarakat bahwa pentingnya soal demokrasi, pentingnya untuk memilih seorang pemimpin yang akan memimpin kita selama 5 tahun yang akan datang. Dan ini penting, strategi-strategi yang inovasi perlu kita sampaikan kepada masyarakat agar tumbuh juga kesadaran masyarakat akan pentingnya demokrasi di Kabupaten Blora. Iya, jadi segala upaya dilakukan KPU Blora ya Pak, dalam rangka untuk meningkatkan kesadaran dan juga partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah ini. Betul. Tentunya untuk menciptakan pemilihan kepala daerah yang berkualitas dan juga demokratis, begitu ya Pak? Baik. Betul Mbak Dani. Bagaimanakah tingkat efektivitas program pendidikan pemilih selama tahapan dalam pemilihan kepala daerah tahun 2024 kemarin? Alhamdulillah, kalau tingkat efektivitas itu KPU Kabupaten Blora kemarin untuk memaksimalkan seluruh kekuatan atau sumber daya yang dimiliki untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Nah, kemarin kita mendapatkan angka masih di 70% lebih, dari 71,25. Itu termasuk angka yang cukup tinggi untuk ukuran partisipasi masyarakat. Karena kita tahu bahwa efektif atau tidaknya ini kita akan berdampak secara angka, itu akan berdampak pada jumlah partisipasi atau pemilih yang ada di pilkada kemarin. Tapi apapun di angka itu, kita sudah memaksimalkan atau mengupayakan segala potensi sumber daya yang kita lakukan untuk mensosialisasikan tahapan pilkada kemarin hingga kita mendapatkan angka persentase partisipasi di angka 71,25%. Cukup tinggi ya Pak, 71. Cukup tinggi. Oke. Termasuk di Jawa Tengah. Iya, berarti artinya cukup efektif dan cukup berhasil ya dalam meningkatkan pemahaman masyarakat ini tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pilkada ini, begitu betul, ya Pak? Betul, betul. Kemudian adakah kelompok pemilih yang masih sulit dijangkau Bapak, dan bagaimanakah upaya untuk mengatasi hal tersebut? Nah, ini termasuk yang kita masuk dalam catatan kami ya, artinya bahwa ada beberapa potensi pemilih itu yang mungkin kalau Blora itu kan karena memang geografinya adalah hutan, jadi ada beberapa masyarakat hutan ini yang KPU belum pernah
pernah berikan sosialisasi ke sana. Kemarin ada sih beberapa sekitar berapa kali itu di desa-desa yang memang terpencil. Nah ini mungkin ada yang desa-desa yang di tengah hutan ini yang perlu KPU kita sentuh itu di situ. Mungkin di situ karena memang hari ini kalau melihat Blora itu lebih kecenderungan informasi lebih banyak karena banyak di masyarakat Blora itu sudah melek teknologi, bahkan di sekitar hutan ya. Tapi bahwa ini masyarakat seperti ini juga perlu kita sentuh secara langsung agar KPU tahu bahwa ada hal-hal atau sesuatu masyarakat yang perlu langsung disentuh oleh sosialisasi KPU. Mungkin itu Mbak Dani. Bagaimanakah angka partisipasi pemilih pada pemilihan kepala daerah 2024 kemarin di Kabupaten Blora dibandingkan dengan target nasional atau pilkada di tahun sebelumnya? Kaitannya dengan partisipasi di pilkada kemarin, kita cukup ada sedikit penurunan di pilkada 2020 dengan pilkada 2024. Kalau pilkada 2020 kita menyentuh angka 77,44%, sedangkan di pilkada 2024 ini kita di 71,24 atau 25%. Ini turun sekitar 5%-an lah ya, 5%-an. Tapi ini bukan angka yang ini, jadi masih dalam konstan atau masih batasan yang cukup tinggi gitu karena masih di angka 70%. Walaupun dalam tahun 2024 ini kita juga ada pemilu yang kemarin juga kita udah di angka 83,8%. Nah, memang turunnya agak tinggi karena memang akan banyak faktor yang mempengaruhi naik atau fluktuasi naik turunnya angka partisipasi masyarakat di Kabupaten Blora. Karena saya tadi bilang bahwa di setiap pemilihan, di setiap pemilu itu akan memiliki fluktuasinya masing-masing dan memberikan angka partisipasinya yang berbeda-beda. Begitu Mbak Dani. Apa faktor yang menurut KPU Blora mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat baik yang mendukung maupun menghambat? Untuk kaitannya dengan mendukung atau menghambat, ini mungkin perlu survei sih sebenarnya ya Mbak Dani ya. Tapi apapun itu, faktor yang mempengaruhi kan banyak hal. Termasuk sosial politik yang ada pada saat tahapan itu, misalkan pemilu, sosial politiknya seperti apa, kemudian ketika pilkada itu sosial politiknya seperti apa. Kemudian yang kedua ini soal kesadaran masyarakatnya, soal bagaimana memandang pemilu atau pilkada itu sendiri. Nah, ini kan salah satunya yang memunculkan partisipasi mereka terhadap angka persentase yang kita dapat dari pemilih-pemilih yang datang ke TPS. Nah ini semacam banyak faktor yang mempengaruhi tingkat angka partisipasi ini dan juga bagaimana menghambat, karena menghambat atau tidaknya ini kan ada pertarungan politik di situ juga, kesadaran masyarakat, kemudian mungkin faktor-faktor bawaan masyarakat itu sendiri karena biasanya gitu kan bahasanya itu yang biasanya terjadi di masyarakat kita. Itu Mbak Dani. Iya. Kemudian, apakah ada pendekatan kreatif dan inovatif yang dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat seperti mungkin pemanfaatan media sosial, kemudian seni budaya atau komunitas lokal, Pak? Oke, ini untuk meningkatkan partisipasi kita masih sampai hari ini melakukan inovasi, salah satunya podcast Talang Atur ini. Nah, ini salah satu upaya dari KPU Kabupaten Blora untuk memberikan informasi seperti ini kepada masyarakat Blora terhadap pemahaman soal informasi kepemiluan. Nah, ini yang kita sampaikan seperti hari ini itu, nanti kita juga kemarin sudah ke Perpusda. Salah satunya adalah kita dengan KPU Jateng itu kemarin sudah membuat buku ya. Nah, dari buku-buku termasuk laporan-laporan yang ada hasil pemilu pilkada itu yang bisa kita hibahkan ke Perpusda dan ini bisa menjadi bacaan untuk masyarakat Kabupaten Blora. Nah, ini tidak hanya itu, Perpusda kemarin juga kita sudah menjalin kerjasama jika diperlukan pun nanti, termasuk nanti kita akan menggandeng sekolah-sekolah, komunitas yang memang hari ini KPU perlu memberikan pendidikan pemilih karena sifatnya itu kan berkelanjutan. Nah, ini perlu kita sampaikan termasuk dengan
bagaimana memahamkan masyarakat tentang demokrasi khususnya di Kabupaten Blora. Nah, ini termasuk pemanfaatan media sosial atau digitalisasi. Kita rencana juga akan melakukan digitalisasi soal proses-proses atau tahapan yang sudah ada kemarin, pemilu, pilkada. Nah, ini nanti kita akan digitalkan sebagai bagian dari memberikan pemahaman terhadap informasi kepada masyarakat, biar mereka tahu bahwa setiap proses pemilu ke pilkada itu ada sejarah, ada tahapan yang mereka bisa akses nantinya di KPU Kabupaten Blora. Oke, begitu ya Pak. Jadi walaupun kegiatan pemilihan dan juga pilkada maupun pemilu sudah usai, namun kegiatan sosialisasi pendidikan ini tetap diberikan ya Pak. Betul. Baik dalam bentuk di media sosial seperti podcast ini, kemudian kita juga ada buku literasi juga, kemudian kita juga mungkin ke sekolah-sekolah ya Pak untuk memberikan pendidikan edukasi kepada pemilih pemula. Termasuk ya, nanti di radio. Oke. Oh ya, itu nanti kita akan juga gandeng karena lebih banyak saluran yang kita sampaikan itu nanti memaksimalkan informasi yang didapat masyarakat lebih banyak. Oke, gitu. Keren sekali ya teman-teman. Kemudian Pak Takim, seberapa besar sih peran dari media sosial nih dalam kampanye Pilkada tahun 2024 ini dan bagaimana cara pengawasannya? Untuk peran media sosial hari ini cukup besar. Powernya cukup besar dan itu juga dilakukan dalam pilkada itu juga banyak dengan media sosial. Bahkan simpatisan. Karena misalkan peserta pemilu dalam hal pilkada itu kan bupati wakil bupati lah calon ya. Dan saat itu mereka kan juga punya kewajiban untuk melaporkan media sosial mereka yang digunakan untuk kampanye. Oh begitu. Nah, tapi seringkali karena media sosial itu kan seperti rimba raya. Bahkan simpatisan itu pun juga bisa mengkampanyekan mereka gitu loh. Nah, ini cuma memang pengawasan dalam media sosial ini cukup memiliki dinamikanya. Jadi pengawasannya agak sulit. Memang susah karena media sosial itu setiap orang masih bisa mengakses, bisa membuat akun baru dan sebagainya. Ini perlu peran bersama, tidak hanya penyelenggara dalam hal ini KPU, Bawaslu ataupun dengan Polres atau mungkin Gakumdu kalau yang di Bawaslu itu, kita juga peran masyarakat juga. Nah, ini kenapa kesadaran dalam berdemokrasi ini penting karena justru masyarakat ini juga penting gitu loh. Karena mereka nanti tercerdaskan dengan apa itu demokrasi, paling tidak mereka punya kesadaran juga untuk berpartisipasi aktif dalam proses-proses dalam tahapan pilkada atau pemilihan. Iya, jadi sebetulnya media sosial ini berperan dengan baik. Betul. Ya Pak. Powernya besar. Iya, apabila dikelola dengan baik dan bijaksana juga oleh semua pelaku di sini begitu ya Pak. Betul. Bagaimanakah proses rekrutmen dan pelatihan badan ad hoc? Di sini ada PPK, kemudian ada PPS, sampai juga KPPS, Bapak. Apakah ada kendala yang menonjol? Secara umum, proses rekrutmen badan ad hoc itu lebih didominasi kendalanya lebih ke administrasi. Kemarin itu banyak calon-calon badan ad hoc ini secara administrasi itu biasanya diijazah. Sudah teratasi karena dengan regulasi dari KPU itu sendiri, kemudian dari beberapa pleno agar mendapatkan rekrutmen badan ad hoc yang kita idamkan, karena kita butuh orang-orang yang secara intelektual, secara kinerja itu yang memiliki kompetensi. Baik Bapak, kemudian apa pembelajaran penting dari pelaksanaan pemilihan kepala daerah tahun 2024 ini yang bisa menjadi bekal untuk pemilihan di tahun-tahun yang akan datang? Pelaksanaan Pilkada 2024 ini dengan segala dinamikanya ya, ini memberikan banyak pelajaran pada kita tentunya, termasuk pembelajaran secara esensial ini adalah untuk membuat penyelenggaraan ke depan itu lebih berkualitas ya di masa yang akan datang. Jadi banyak sih pembelajaran yang kita dapatkan dari mulai optimalisasi pemanfaatan media sosial dan atau digitalisasi, kemudian pentingnya pendidikan pemilih yang berkelanjutan, yang adaptif,
kemudian manajemen logistik dengan distribusinya, kemudian penguatan kapasitas termasuk di SDM KPU sendiri maupun sampai di badan ad hoc. Nah, ini terus kemudian yang paling penting itu juga fleksibilitas tentang regulasi baru. Ini regulasi baru karena kita juga dituntut untuk bisa langsung menyesuaikan dengan regulasi-regulasi yang datangnya kadang tiba-tiba seperti itu. Karena memang dalam keserentakan pemilu dan pilkada itu, maka yang terjadi adalah banyaknya misalkan regulasi-regulasi yang turun dari atas itu secara tiba-tiba, lebih bahasanya lebih peraturan baru itu harus segera dilaksanakan pada saat tahapan itu berjalan. Apa pesan dari KPU Kabupaten Blora kepada masyarakat dan juga pemilih di Kabupaten Blora ini untuk terus terlibat dalam proses demokrasi? Proses demokrasi ini adalah perjalanan panjang yang membutuhkan keterlibatan aktif dari setiap warga negara. Nah, KPU Kabupaten Blora ini menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada masyarakat Kabupaten Blora, kepada seluruh peserta pilkada pemilu, kemudian dari semua stakeholder yang sudah kita lalui bersama, bahwa perjalanan ini tidak hanya berhenti pada satu titik ini saja, namun demokrasi adalah sebuah proses yang berkelanjutan. Sehingga KPU Kabupaten Blora, saya selaku anggota, mengajak seluruh masyarakat ini tetap selalu berkolaborasi, berpartisipasi secara antusias, kemudian belajar bersama menjadi masyarakat yang atau pemilih yang cerdas, kemudian bisa menjaga kerukunan, bisa menjaga persatuan, kemudian ikut berpartisipasi memberikan demokrasi yang berkualitas di Kabupaten Blora. Itu Mbak Dani yang pesan saya yang ingin saya sampaikan kepada masyarakat Kabupaten Blora. Baik, luar biasa sekali Bapak. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu di podcast kita kali ini ya Pak. Betul. Iya, biasanya beliau di belakang layar gini-gini, sekarang nggak boleh ya Pak. Ya, sekarang boleh. duduk manis di sekarang depan. Saya mau gini-gini. Ini mau selesai nggak Bapak kalau begini? Baik Bapak, saya ucapkan terima kasih sekali, banyak sekali masukan, edukasi dan informasi tentunya tentang kepemiluan dan juga demokrasi lokal di Kabupaten Blora ini. Baik teman pemilih, ternyata demokrasi bukan hanya sekedar datang ke TPS, tapi juga tentang bagaimana kita terlibat aktif, kritis, dan juga bertanggung jawab sebagai warga negara yang baik dalam kegiatan demokrasi kita. Sampai di sini dulu perbincangan kita. Jangan lupa untuk terus mengikuti episode selanjutnya karena akan menghadirkan narasumber yang inspiratif seputar kepemiluan dan juga demokrasi lokal yang ada di Kabupaten Blora. Saya Dani, mohon izin pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast Talang Atur selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.